wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Pertiwi. Saya kelas 3C, Prodi PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi PKN yang berjudul Lambang Negara Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Halo teman-teman, tahukah kamu setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kepribadian, kedaulatan, dan identitas nasional dari suatu negara itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan nih sejarah dari lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Jadi lambang negara Garuda Pancasila ini pertama kali dipakai saat sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Nah, lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden Soekarno, teman-teman. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1950 diperkenalkan untuk pertama kalinya di Hotel Des Indes Jakarta. Menurut cerita kuno zaman dahulu, burung Garuda ini adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan dewa di ajaran agama Hindu ya teman-teman. Lalu dalam mitologi Hindu, burung Garuda diceritakan sangat menyayangi dan selalu berusaha untuk melindungi sang ibu. Lalu Garuda ini bertarung dengan naga yang menangkap ibunya. Untuk membebaskan ibunya, Garuda diminta untuk memberikan Amertasari, air yang bisa memberikan kehidupan abadi. Lalu ia pun berkelana mencari dan akhirnya bertemu dengan Dewa Wisnu, teman-teman. Dan Dewa Wisnu lalu memberikan Amertasari kepadanya, dan selanjutnya Garuda ini menjadi tunggangannya. Sikap yang tangguh dan kuat ini menginspirasi Presiden Soekarno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, hal ini agar rakyat Indonesia juga punya semangat yang kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari para penjajah. Bahkan pada tahun 1956, seniman Sudarnoto menciptakan lagu Garuda Pancasila, dan ini menjadi lagu wajib perjuangan Indonesia ya teman-teman. Untuk lagu Garuda Pancasila, kalian bisa simak di bagian akhir. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna lambang burung Garuda Pancasila. Yang pertama itu, Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Terus yang kedua, ada warna kemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda itu ya, merupakan gambaran keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, ada paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda. Itu menggambarkan kekuatan pembangunan dan juga tenaga yang sangat besar. Terus yang keempat itu penjelasan tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama itu, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu atau tanggal ya. Nah, yang kedua itu pada ekor terdapat 8 helai bulu, itu bulan. Terus yang ketiga itu di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu atau tahunnya. Terus yang keempat itu bulu di leher terdapat 45 helai bulu atau tahun. Jadi itu penjelasan dari 17 Agustus 1945.
Indonesia bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu ialah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari beragam-ragam macam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan juga dengan satu bahasa nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang makna perisai atau tameng. Jadi yang dimaksud perisai ialah tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata ampuh, di mana melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Terus garis hitam tebal tepat di tengah pada bagian perisai menggambarkan garis khatulistiwa. Gambaran itu adalah sebuah cerminan dari letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Terus ruang perisai mempunyai warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Terus ada 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, terakhir padi dan kapas. Baik, saya akan menjelaskan makna simbol Pancasila. Yang pertama, arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga yaitu arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat ada arti kepala banteng. Kepala banteng itu merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng sendiri itu diartikan sebagai hewan sosial yang sangat suka berkumpul dan bergerombol. Dan mereka tuh kalau berkumpul menjadi satu, mereka tuh akan menjadi lebih kuat dan sangat sulit diserang oleh lawannya. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas itu merupakan simbol sila kelima atau yang terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam bertahan hidup. Padi itu melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas itu melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi,
Setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung rantai pada leher Garuda dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958.